Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para sahabat bimbingan Islam sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan masuki halaqah yang ke-16 dan pada halaqah kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah di dalam berwudu. Sunnah-sunnah ini para sahabat sekalian adalah penyempurna wudu seseorang. Dan dianjurkan bagi seorang muslim untuk menyempurnakan wudunya sebisa mungkin, semampu yang dia bisa lakukan, walaupun dalam keadaan yang kurang disukai. Misalnya, pada saat musim panas, hingga tidak tersedia kecuali air yang panas untuk berwudu. Atau sebaliknya, pada musim dingin, tidak tersedia kecuali air yang sangat dingin untuk berwudu. Maka, tatkala seorang menemui kondisi tersebut, dan dia tetap menyempurnakan wudunya, maka dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu' ala al-makarih wa kathratul khuta' ila al-masajid wa intidarus salati ba'da as-salati fadhalikumur ribat. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku tunjukkan pada amalan yang menjadikan Allah menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian?" Para sahabat pun menjawab, "Mau ya Rasulullah." Maka beliau bersabda, menyempurnakan wudu walaupun pada keadaan yang tidak disukai, memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah selesai sholat, maka ketahuilah itu adalah ribat. Hadis riwayat Muslim, Nasai dan Tirmidzi. Dan ar-ribat adalah salah satu amalan dalam jihad, yaitu menjaga perbatasan di dalam perang. Oleh karena itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyempurnakan wudu kita. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan di dalam matannya, wa sunnatuhu asyratu asya, dan sunnah-sunnah di dalam wudu ada 10 macam. Yang pertama, at-tasmiyah, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua, wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina, mencuci kedua telapak tangan sebelum masukkannya ke dalam bejana. Yang ketiga, wal madmadah, yaitu berkumur-kumur, wal istinsyaq, dan juga istinsyaq, mengeluarkan air dari hidung. Yang keempat, wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Yang kelima, wa mashul udunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadid, mengusap kedua telinga, baik bagian luar dan juga bagian dalamnya dengan air yang baru. Yang keenam, takhlilul nihyatil kaffah, menyela-nyela janggut yang tebal agar air wudunya merata. Dalam hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a akhadha kaffan min ma'in fadkhalahu tahta hanqihi fa khallala lihyatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, beliau mengambil air setelah telapak tangan, kemudian memasukkan air ke dalam janggutnya dari bawah dagunya, kemudian menyela-nyela janggutnya. Hadis Hasan riwayat Abu Daud. Yang ketujuh, takhlilu asabi'in yadaini war rijlain, menyela-nyela atau membasuh di sela-sela jari tangan dan jari-jari kaki. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'ta fakhallil baina asabi'i yadaik wa rijlaik." Apabila kamu berwudu, maka basuhlah di sela-sela jari tangan dan jari-jari kaki. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi. Poin ke-8, ke-9 dan ke-10 yaitu mendahulukan bagian kanan, kemudian mengulang 3 kali dan mualat atau berkesinambungan antara anggota wudu satu kemudian anggota wudu yang lainnya telah disebutkan di dalam hadis Utsman yang telah lalu. Yang terakhir, bahwasanya hendaknya kita berdoa setelah berwudu. Dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayablughu أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء." Setiap orang di antara kalian yang berwudu dan mencapai puncak atau menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan dia bisa masuk dari mana saja pintu yang dia kehendaki. Ya, dari mana saja pintu yang dia kehendaki. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi